Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai masa Renaissance. Kita mulai dari pengertian Renaissance. Renaissance itu berarti kelahiran kembali. Jadi adalah sebuah periode dalam sejarah Eropa yang ditandai dengan gerakan melahirkan atau menghidupkan kembali peradaban barat yang telah mati suri, yaitu kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Kebudayaan Yunani dan Romawi kuno tadi dianggap oleh kaum humanis sebagai puncak peradaban Eropa karena kemajuan seni dan ilmu pengetahuannya. Kemajuan tersebut didapat karena manusia mengembangkan potensi rasio dan pengetahuan. Nah, kemudian tadi saya menjelaskan sedikit tentang humanisme. Humanisme apa sih? Humanisme adalah paham yang menjunjung tinggi martabat manusia serta kemampuan rasio untuk mengubah kondisi saat ini demi mencapai kesejahteraan manusia di dunia. Nah, humanisme itu ada humanisme klasik dan ada humanisme Renaissance. Humanisme klasik itu tercermin dalam kebudayaan Yunani dan Romawi yang menempatkan manusia sebagai subjek utama. Kemudian humanisme Renaissance itu menekankan bahwa kita tidak hanya sebagai umat manusia, tetapi juga sebagai individu-individu yang unik, yang bebas untuk berbuat sesuatu demi mencapai kebahagiaan di dunia. Nah, kemudian gerakan Renaissance dan humanisme itu kemudian memberi landasan yang kuat bagi lahirnya perubahan-perubahan radikal dan revolusioner, baik di bidang politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya kita akan membahas kota Florence. Kota Florence ini dianggap menjadi pelopor dari Renaissance. Kalau di peta, nah ini Florence ada di sini. Florence ada beberapa sebab mengapa menjadi pelopor dari Renaissance. Yang pertama, letak Florence yang strategis, yaitu merupakan tempat pertemuan dari berbagai kota-kota yang ada di Italia bagian utara. Kemudian, Florence juga merupakan kota dagang terbesar dan terkaya pada waktu itu. Kemudian Florence juga dikenal memiliki industri wol yang bermutu tinggi. Kemudian di Florence ini banyak sekali ilmuwan-ilmuwan itu belajar tentang filsafat Yunani yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dari bahasa Arab kemudian diterjemahkan ke bahasa setempat, ke bahasa mereka, bahasa Italia, bahasa Latin dan lain sebagainya. Kenapa kok dunia Arab? Jadi sebagai pengetahuan, ketika Islam mulai mencapai Eropa, menaklukkan Spanyol, Portugis dan seterusnya, mereka menemukan banyak sekali buku-buku dari kebudayaan Yunani dan Romawi. Nah, buku-buku tersebut kemudian oleh orang-orang Islam itu dipelajari, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, kemudian
Eropa kan ketika pas masa itu adalah masuk ke masa abad pertengahan. Mereka hidup dalam kastil, dalam benteng, sehingga mereka tidak terlalu peduli dengan kebudayaan Yunani dan Romawi. Justru bangsa Islam lah, orang-orang Arab lah yang justru malah lebih peduli. Nah, kemudian teks-teks ini itu setelah yang berbahasa Arab tadi, kemudian ketika oleh orang-orang Eropa yang ingin tertarik mempelajari kebudayaan Yunani dan Romawi, mereka mencoba mempelajari bahasa Arab itu, kemudian menerjemahkannya lagi ke dalam bahasa setempat. Nah, itu banyak dilakukan di kota Florence. Nah, kemudian dari Florence, gerakan ini menyebar ke seluruh tempat di Italia maupun di Eropa. Kemudian ada beberapa faktor-faktor lahirnya gerakan Renaissance. Yang pertama itu munculnya banyak kelas menengah yang baru. Kemudian adanya dukungan penguasa dan bangsawan yang progresif. Kemudian kenyataan pahit pada abad pertengahan. Kemudian jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani atau Turki Ottoman. Dan kemudian yang terakhir adanya penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg. Oke, kita akan bahas dari yang pertama. Munculnya banyak kelas menengah baru. Nah, di Florence, Genoa, dan Venesia itu merupakan pusat perdagangan utama di sekitar Laut Mediterania. Nah, ketika terjadi perang salib, nah itu aktivitas di kota-kota tersebut menjadi semakin sibuk. Nah, mungkin saya bahas sekilas tentang perang salib. Perang salib apa sih? Nah, sebenarnya perang salib adalah perang dalam memperebutkan daerah Yerusalem. Nah, perang ini terjadi selama kurang lebih 8 kali. Nah, dalam kurun waktu kurang lebih sekitar 200 tahun. Nah, dalam perang ini baik tentara salib atau tentara Kristen dan tentara Muslim itu saling mengalahkan. Contohnya ketika di perang salib pertama itu tentara salib berhasil mengalahkan tentara Islam dan menguasai kota Yerusalem. Nah, namun di perang salib terakhir itu tentara Islam yang berhasil menguasai Yerusalem. Dan terus kota Yerusalem itu dikuasai oleh orang-orang Islam sampai kemudian sekitar tahun 1948 itu berdiri negara Israel. Nah, sejak itu maka Yerusalem sudah tidak lagi diduduki oleh orang-orang Islam sampai detik ini. Jadi sampai sekarang kota Yerusalem masih berada di bawah penguasaan negara Israel. Nah, dengan adanya perang salib, kita lanjutkan, itu menyebabkan perdagangan kan sibuk. Karena kan namanya perang itu membutuhkan banyak peralatan. Mulai dari sepatu, baju, senjata, dan lain sebagainya. Sehingga menyebabkan muncul kelas menengah baru. Bukan golongan bangsawan, tetapi adalah para pedagang. Nah, kemudian para pedagang ini mulai menjual belikan barang-barang yang dibutuhkan. Nah, dari sini muncul juga barang-barang dari dunia timur. Nah, kemudian sehingga muncul perdagangan internasional dan para pedagang ini semakin lama semakin kaya raya. Sehingga akhirnya yang sebelumnya para pedagang ini kan
mereka tidak hidup seperti orang-orang yang pada masa abad pertengahan yang di zaman feodal. Kalau di zaman feodal kan rakyatnya hidup di dalam benteng bekerja untuk kaum bangsawan. Nah, kalau pedagang ini kan mereka tidak. Nah, mereka ini kan bebas berkeliaran kemana-mana mencari kesejahteraan. Nah, dari situlah muncul bagaimana bahwa tujuan manusia hidup di dunia ini tidak hanya semata untuk beribadah, tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia. Nah, hal itu perlahan-lahan tetapi pasti mulai merubah pola pikir dari bangsa Eropa. Nah, sehingga akhirnya cara pandang pada abad pertengahan yang dimana kehidupan itu didedikasikan untuk semata-mata keagungan Tuhan, perlahan-lahan mulai memudar. Faktor yang lain yang menyebabkan munculnya gerakan nasionalisme adalah adanya dukungan penguasa dan bangsawan yang progresif. Di Florence itu ada orang-orang kaya yang mendukung gerakan Renaissance. Nah, itu adalah keluarga Medici. Nah, Cosimo de Medici itu mendirikan Akademi Seni Rupa. Nah, dari akademi ini kemudian lahir tokoh-tokoh seperti Michelangelo, Leonardo da Vinci, dan Bertoldo. Kemudian, sumbangan terbesar dari keluarga Medici adalah mendirikan Akademia Plato. Nah, yaitu merupakan kelompok diskusi akademis informal yang melibatkan kaum terpelajar untuk menyebarluaskan gagasan-gagasan dari Plato. Kemudian faktor yang lain adalah kenyataan pahit abad pertengahan. Ketika pada masa abad pertengahan itu kondisi masyarakat itu sangat miskin. Nah, kemudian hal itu lama-kelamaan membuat orang kemudian mempertanyakan ulang bagaimana sih hakikat dan tujuan hidup manusia hidup di dunia. Apakah hanya sekedar untuk beribadah saja tanpa memikirkan kehidupannya di dunia atau bagaimana? Nah, kemudian lama-kelamaan mereka pun berpikir bahwa mereka harus bisa menemukan jalan keluar terhadap masalah-masalah hidup sehari-hari yang dihadapi mereka. Jadi, mereka harus bisa nih, kalau namanya kita pengen roti, kita pengen pakaian, kan nggak mungkin hanya dengan doa, kemudian makanan itu tiba-tiba datang ke kita. Ya, kalau kita mau roti, kita mau pakaian, ya kita harus berusaha, harus bekerja. Sehingga nanti makanan itu akan datang kepada kita. Nah, kemudian setiap manusia itu kan diciptakan dengan harkat dan martabat yang sama. Pada masa abad pertengahan kan kita mengenal ada kelas-kelas. Ada kelas bangsawan dan juga ada kelas petani. Nah, itu mereka punya perannya masing-masing dan kelas bangsawan selalu dalam posisi yang lebih diuntungkan dibanding yang kelas petani. Nah, itu kemudian menimbulkan gagasan-gagasan besar. Bagaimana sih keadilan, hak martabat manusia, kemudian otonomi individu, dan kebebasan. Yang nantinya ini akan menjadi pemikiran-pemikiran besar dalam
masa-masa setelah Renaissance. Kemudian faktor yang lain adalah jatuhnya Konstantinopel sekitar tahun 1453 ke tangan Turki Ottoman. Mungkin kalau kalian ingat, tokohnya adalah Muhammad Al-Fatih. Nah, ketika Konstantinopel dikuasai oleh Turki Ottoman, itu banyak cendekiawan-cendekiawan yang mereka sangat ahli kebudayaan Yunani dan Romawi, itu kemudian mereka menyingkir. Ada yang menyingkirnya ke wilayah Italia. Nah, nanti ada banyak kota-kota di Italia seperti Venesia, Genoa, Florence, dan ke Eropa yang lainnya, negara-negara Eropa yang lainnya. Nah, kemudian setelah itu muncullah, setelah mereka pergi ke wilayah Eropa yang lain, itu muncul minat bagaimana mempelajari kebudayaan Yunani dan Romawi. Sehingga banyak muncul tokoh-tokoh seperti salah satunya adalah Desiderius Erasmus. Nah, beliau ini mengumpulkan tulisan-tulisan dari zaman Yunani dan Romawi untuk dipelajari, diteliti, kemudian diterbitkan kembali dalam bahasa setempat, sehingga menyebabkan lebih banyak lagi orang yang bisa belajar tentang kebudayaan Yunani dan Romawi. Nah, dari situlah mulai periode kebangkitan yang kemudian kita kenal sebagai zaman Renaissance. Kemudian faktor lain yang tidak kalah penting adalah penemuan mesin cetak. Mesin cetak ini ditemukan oleh Johannes Gutenberg sekitar tahun 1454. Nah, dengan adanya penemuan mesin cetak ini, sudah barang tentu mempercepat dan memperluas berbagai macam ide-ide atau pemikiran-pemikiran. Nah, sehingga lebih cepat tersebar ke masyarakat. Kalau sebelumnya kan, sebelum adanya mesin cetak berarti kan harus ditulis manual. Kalau misalnya kita mau menyebarluaskan gagasan, ya berarti harus melalui orang per orang lisan. Kalau tulisan ya berarti harus ditulis berkali-kali. Nah, itu kan cukup merepotkan. Nah, dengan adanya penemuan mesin cetak ini dapat memperluas dan mempercepat penyebarluasan gagasan-gagasan dari Renaissance. Nah, kemudian dengan adanya mesin cetak ini melahirkan revolusi berpikir Renaissance dan humanisme. Oke, kita berikutnya akan bahas tentang bagaimana dampak Renaissance. Nah, di bidang sosial budaya, Renaissance melahirkan sekularisme di Eropa. Nah, semangat Renaissance ini melahirkan gagasan awal bagaimana lahirnya sekularisme. Sekularisme apa sih? Sekularisme ini adalah ideologi atau gerakan yang mendukung dihapusnya agama dari ruang publik. Nah, menurut gagasan ini bahwa agama itu dianggap sebagai urusan pribadi masing-masing individu. Kalau sebelumnya di masa abad pertengahan itu kan gereja itu mengatur secara detail bagaimana kehidupan masyarakat. Nah, kemudian pas muncul paham Renaissance itu gereja itu ya ibaratnya ya urusan pribadi. Kalau mau beragama silahkan, yang enggak ya juga silahkan. Nah, sehingga kemudian menimbulkan dampak yang lain, yaitu dampak ekonomi dan politik. Nah, pada masa Renaissance ini itu memperkuat fungsi dan
peran dari negara. Kalau sebelumnya itu kan gereja yang sangat berkuasa. Nah, di masa ini negara tidak lagi berada di bawah pengaruh dan kekuasaan gereja. Nah, kemudian para raja ini bekerja sama dengan para wirausahawan swasta untuk dan pedagang untuk mengembangkan perekonomian negara. Nah, dengan harapan raja mau melindungi para usahawan dan pedagang ini dalam aktivitas ekonominya, dan kemudian sebagai balasannya para pedagang itu membayar pajak sehingga menambah pemasukan kepada negara. Nah, dalam perkembangannya tumbuh kesadaran bahwa kesejahteraan suatu negara itu ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki serta besarnya volume perdagangan yang dimiliki oleh suatu negara. Nah, karena banyak pedagang, banyak wirausahawan swasta yang ibaratnya melakukan aktivitas ekonomi, dan artinya banyak kegiatan ekonomi tersebut otomatis akan mengumpulkan banyak pundi-pundi emas. Nah, kelak ini akan menimbulkan suatu pandangan baru yang disebut dengan merkantilisme. Nah, kita akan bahas tentang merkantilisme. Apa sih merkantilisme itu? Kita mulai dari pengertiannya dulu. Merkantilisme adalah sistem ekonomi untuk menyatukan dan meningkatkan kekayaan keuangan suatu bangsa dengan pengaturan seluruh ekonomi nasional oleh pemerintah. Jadi, dalam sistem merkantilisme, itu perekonomian itu betul-betul diatur oleh negara. Kalau sekarang, itu kan perekonomian diatur melalui mekanisme pasar. Ya, pemerintah hanya membuat aturan-aturan dasarnya saja, kemudian selebihnya diberikan kepada mekanisme pasar. Nah, tujuan dari merkantilisme ini adalah mengumpulkan cadangan emas, memperoleh neraca perdagangan yang baik, mengembangkan pertanian dan industri, dan memegang monopoli atas perdagangan luar negeri. Berikutnya kita akan bahas latar belakang lahirnya merkantilisme. Merkantilisme ini lahir di Inggris dan Prancis. Dipengaruhi oleh semangat Renaissance yang ditandai oleh adanya kepercayaan diri akan kemampuan manusia dalam menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang ada di dunia. Nah, kemudian dalam perkembangan berikutnya, paham merkantilis ini mempunyai kesadaran bahwa sumber-sumber daya yang diperdagangkan itu, yang ada, itu sifatnya terbatas, nggak banyak. Nah, contohnya di sini adalah misalnya rempah-rempah. Kita ingat sejak dikuasainya Konstantinopel oleh Turki Ottoman, maka harga rempah-rempah menjadi meningkat. Nah, artinya di sini perlu untuk menguasai sumber daya yang terbatas tersebut untuk dijadikan sebagai keuntungan atau nanti emas atau perak. Nah, sehingga dalam perkembangannya kemakmuran suatu negara itu diukur dari kemampuan sumber daya yang terbatasnya. Jadi, kemampuan untuk mengumpulkan emas dan perak. Jadi, logikanya seperti ini. Kan harga rempah-rempah mahal. Otomatis,
Kalau rempah-rempah mahal, berarti emas dan perak yang buat sebagai alat tukarnya juga bakal dapat banyak lah. Nah, semakin kita punya banyak rempah-rempah, maka semakin banyak kita punya emas dan perak. Nah, negara yang makmur adalah negara yang mampu mengumpulkan sebanyak mungkin emas dan perak. Nah, itu yang disebut dengan sistem merkantilisme. Kemudian, merkantilisme juga mendorong sebanyak mungkin ekspor dan sesedikit mungkin impor supaya neraca perdagangan menjadi positif. Kemudian dalam perkembangannya nanti, merkantilisme akan melahirkan kolonialisme dan imperialisme. Nanti kita akan bahas setelah ini. Ya, lahirnya kolonialisme dan imperialisme akibat dari merkantilisme. Nah, merkantilisme ini kan dia menginginkan supaya sebanyak mungkin mendapatkan sumber daya alam terbatas, emas dan perak. Nah, waktu itu kan rempah-rempah langka. Maka waktu itu para pedagang bangsa-bangsa Eropa kemudian berlomba-lomba untuk mencari sumber rempah-rempah. Sehingga nanti harapannya bisa dapat sebanyak mungkin emas ataupun perak. Nah, mereka berlomba-lomba untuk mencari logam mulia, rempah-rempah seperti cengkeh ataupun pala. Nah, kemudian ketika semakin banyak yang berdagang, itu kan muncul persaingan dagang. Nah, persaingan dagang yang tidak sehat menyebabkan kerugian bagi para pedagang-pedagang tersebut. Nah, kemudian supaya tidak rugi, ya, para pedagang itu kemudian digabungkan menjadi sebuah satu kesatuan. Kalau di Inggris itu disebut EIC, East Indian Company. Kalau di Nusantara, di Indonesia disebut VOC. Kita sudah sering bahas tentang VOC. Nah, tujuan dari adanya serikat-serikat dagang ini adalah untuk melakukan monopoli perdagangan. Kalau VOC itu kan tugasnya adalah memonopoli perdagangan rempah-rempah. Mungkin kalian boleh googling, yaitu akibat dari monopoli perdagangan rempah-rempah itu, VOC merupakan kongsi dagang atau perusahaan yang paling kaya sepanjang sejarah. Bahkan jika dibanding dengan gabungan beberapa perusahaan-perusahaan besar, Microsoft, Apple, Samsung, dan lain sebagainya, itu masih belum sanggup menandingi kekayaan VOC akibat ketika pas memonopoli perdagangan ini. Artinya memang sangat-sangat menguntungkan bisnis itu. Nah, kemudian merkantilisme artinya secara langsung atau tidak langsung melahirkan penjajahan atas dunia. Karena nanti kan VOC dia punya hak istimewa. Ya, hak mencetak uang sendiri, hak untuk mengadakan perang, kemudian hak memiliki tentara. Nah, itu kan ibaratnya secara tidak langsung nanti akan melahirkan penjajahan di dunia. Salah satunya adalah di Nusantara. Oke, untuk kesempatan ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Jika ada yang masih kurang jelas terkait materi yang saya sampaikan, silahkan ditanyakan kepada saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.